berbunyi kencang. Saling sahut antar politisi menyambut pemilu 2024 mewarnai diskusi publik. Mulai dari aturan pemilu, hasil survei, hingga kebijakan publik yang berbungkus motif politik. Bahasan mengenai posisi generasi muda dalam politik menarik untuk disorot. Lembaga Polling Indikator Politik memperkirakan hampir 60% pemilih yang memenuhi syarat pada tahun 2024 akan berusia di bawah 40 tahun. Hal itu merupakan peningkatan besar dari 40% pada pemilu 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Hiruk pikuk kehidupan politik sangat menarik untuk disorot. Pada kesempatan kali ini kita akan mengundang pandangan politik dari seorang generasi Z di era pemilu Indonesia pada tahun 2024. Bersama saya Salsabila dalam acara Melek Politik dengan topik Generasi Z Melek Politik. Tahun 2024 tengah hadir di tengah-tengah kita semua seorang akademisi dan juga perwakilan dari generasi Z, yaitu Bapak Hilman dan Bang Ilham Sulfiano. Ya. Selamat malam Bapak Hilman. Suara tuker Bapak Hilman sama Bang Ilham ya. Iya. Namanya berarti hampir sama ya. Bapak Hilman itu di Unisti apa nih? Saya soalnya belum terlalu kenal Bapak. Boleh perkenalkan dulu sebentar? Baik, terima kasih. Saya perkenalkan pemirsa sekalian, saya Hilman, dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Yusuf Tangerang, sekaligus Ketua Senat Universitas Islam Yusuf Tangerang. Ketua Senat ya. Ketua Senat itu ngapain Pak? Ketua Senat banyak hal yang dilakukan, terutama memberikan rekomendasi kaitan dengan kebijakan akademik yang ada di Universitas Islam Yusuf. Dan untuk perwakilan dari generasi Z di sini sudah ada Ilham Sulfiano ya. Kita panggilnya Bang Ilham aja ya, Bang Ilham. Silakan boleh perkenalkan Bang Ilham tuh. Ya, sebelumnya perkenalan, nama saya Muhammad Ilham Sulfiano. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Yusuf Tangerang, dan kebetulan saya sekarang sedang menempuh studi di Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 8. Sekarang semester 8? Semester 8. Berarti skripsi sudah selesai dong? Lagi nyusun. Yang belum selesai. Oke, setelah pengenalan ya, kan hari ini kita mau bahas soal politik ya di generasi Z ya, yang sebenarnya saya juga males sebenarnya kalau ngebahas tentang politik ya kan, soalnya saya juga nggak tahu kalau politik itu pandangannya apa sih gitu ya kan. Nanti boleh dari Bapak atau dari Abang sendiri menyampaikan kenapa sih gitu politik tuh terlihat begitu jelek, pandangannya negatif, apalagi di kaum generasi Z nih, kayak kita sekarang kayaknya kok takut banget sih, males banget sih bahas politik, itu tuh kenapa sih gitu ya. Tapi tunggu dulu ya, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Politik dengan topik Generasi Z Melek Politik bersama saya Salsabila, dan saya masih ditemani oleh Bapak Hilman dan juga Bang Ilham. Aku manggilnya Bang ya. Boleh. Bang Ilham, oke. Ke pertanyaan yang sebelumnya, saya bahas lagi sedikit. Kayaknya generasi Z sekarang tuh males banget deh buat melek politik, karena menurut dia tuh apakah politik tuh tumpul ke bawah, jadi udah males, atau mungkin serem gitu ya Pak. Itu tuh menurut Bapak gimana sih statement Bapak tentang hal tersebut? Kenapa sih konotasi politik tuh di generasi Z tuh bisa senegatif itu gitu?
Baik, memang pada dasarnya ya demokrasi di negara kita itu tidak bisa dihilangkan karena tahapan demokrasi itu sudah dibangun sejak tahun 55 ketika pemilu pertama, kemudian dilanjutkan lagi dengan pemilu era era Orde Baru di tahun 71, kemudian dilanjutkan lagi dengan 82, 87, 92, 97, dan terakhir di 99 di era reformasi, di era Orde Baru. Kemudian di era reformasi 99 sampai kemarin tahun 2019. Nah, memang apa sih yang menjadi persoalannya? Generasi milenial itu cenderung apatis ya dalam konteks mengikuti atau menggunakan hak pilihnya. Karena generasi milenial itu saat ini sering dipertontonkan dengan perilaku ya para pelaku elit politik yang ada di negara kita. Tadi mungkin dikatakan tumpul ke bawah dalam proses penegakan hukumnya, gitu kan? Tajam ke bawah, tumpul ke atas, kan begitu. Nah, jadi dalam konteks secara psikologis generasi milenial itu sering dapati berita-berita tentang seputar itu karena generasi milenial itu atau generasi Z itu informasi yang didapat terkait dengan politik, ekonomi, sosial, budaya itu kecenderungan cukup lengkap. Nah, maka timbul paradigma atau pemikiran dari kaum milenial ini cenderung kurang tertarik ya. Nah, ini berarti tugas kita semua, tugas para pemangku kepentingan untuk bagaimana generasi milenial itu tidak apatis terhadap politik, kan begitu. Ini PR kita semua. Berarti dari berita-berita yang disajikan juga ada asbabul nuzulnya yang melatar belakangi kenapa kaum milenial yang lahir di tahun 95 ke sini itu kecenderungannya kurang respon terhadap kegiatan perpolitikan di negara kita ini. Benar sih. Terus sih kalau itu soalnya saya sendiri juga males ya kalau dengar kata politik tuh agak gimana ya, serem loh ngedengarnya gitu. Karena berita-berita yang disajikan tuh kayak, oh ternyata DPR jahat-jahat ya. Tapi tidak seperti itu loh, dalam politik itu juga ada nilai-nilai plus, nilai ibadah yang bisa dilakukan. Yang penting kan siapa dulu pelakunya, maka siapa tahu nanti di pemilu 2024 kaum milenial itu terlibat langsung, bahkan mungkin berbondong-bondong datang ke TPS, itu akan bisa melakukan perubahan terhadap bangsa dan negara. Jadi bangsa dan negara itu bisa berubah ya tergantung kaum milenial. Kaum milenialnya sendiri ya. Mengenai tadi tuh kaum milenialnya sendiri, berarti apakah sepenting itu Pak dan Bang ya, ini untuk Bang Ilham dan Pak Hilman, apakah sepenting itu, apakah sepengaruh itu kaum milenial terhadap kehidupan perpolitikan gitu? Dari Bang Ilham sendiri coba. Kalau saya pertanyaan itu gimana ya cara pandangnya? Sebenarnya politik itu kan yang memang sesederhana terhadap pihak politik itu adalah kekuasaan gitu kan. Politik itu identik dengan kekuasaan. Dan benar tadi saya sepakat sama kata Pak Hilman, kenapa mungkin generasi Z ini cenderung apatis, karena ya kita dipertontonkan dengan hal-hal seperti itu yang menggunakan kekuasaannya itu ya dengan cara yang tidak benar gitu loh. Kayak kita dipertontonkan dengan proses penyusunan undang-undang yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung, terus tindakan-tindakan yang menyimpang seperti korupsi, bahkan ya output-outputnya ya kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak memihak pada masyarakat. Jadi saya selaku generasi Z pun ya buat apa sih gitu kan, saya peduli amat soal politik, soal pemilu gitu kan. Kalau ya paling saya dicari suaranya ketika 5 tahun sekali gitu kan. Saya paling benar-benar didengarnya ketika menjelang pemilu. Setelah pemilu ya sudah dibiarkan saja suara-suara yang coba diakomodir anggota-anggota dewan maupun anggota-anggota eksekutif ya pada masa jelang pemilu seperti itu sih. Jadi cenderungnya kekuasaan ini cuma dijadikan alat lah, cuma dijadikan sebenarnya ya itu kekuasaannya itu kadang cenderung melahirkan kepada mudorot-mudorot yang pada akhirnya nggak mensejahterakan masyarakat kayak gitu sih. Karena memang yang ditampilkan di media ya seperti itu ya. Tapi menurut Bapak sendiri seperti apa sih peran kita nih?
kita ya. Kita itu berarti semua stakeholder yang ada di negara kita ya. Pengertiannya begitu. Jadi perlu kita ketahui bahwa agenda pemilu tahun 2024 ini merupakan agenda pertaruhan ya. Karena kita ingin menghadirkan tidak ada lagi sekat-sekat sara di situ, suku, agama, ras, antar golongan. Jadi bagaimana di pemilu 2024 ini fragmentasi di pemilu 2009 tidak keluar. Oleh sebab itu maka kehadiran generasi milenial ini sangat menentukan arah dan tujuan masa depan bangsa ke depan. Nah, kalau kita lihat daripada proses penyelenggaraan pemilu tahun depan itu ada 76,6 triliun yang sudah disiapkan oleh negara untuk semua tahapan pemilu. Tanggal 14 Juni 2022 kemarin sudah ditetapkan tahapan atau rangkaian proses pemiluan dari mulai pendaftaran pemilih DP4 sampai nanti proses dan sampai pemungutan ya, pungut hitung, kemudian nanti penetapan di tahun 2024 itu sudah ada tahapannya kemarin tadi malam di launching di KPU. Lalu kemudian betul apa yang disampaikan oleh Bang Ilham tadi bahwa memang seberapa penting sebenarnya keterlibatan kaum milenial. Nah ini arahnya di situ tuh. Nah, dari ungkapan yang dari hati ke hati yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya tidak mau dipertontonkan dengan proses pemilu tahun 2019 kemarin. Kita ingin pemilu di tahun 2024 itu berkualitas. Kenapa? Karena ada 6 paling tidak yang ada dalam pikiran kaum milenial itu bahwa mereka kan masih melek teknologi. Mereka itu melek teknologi itu atau dengan menggunakan gadget gitu ya, bisa mengakses berbagai macam informasi. Kemudian juga suka berkomunikasi. Bagaimana misalnya kita bayangkan mayoritas pemilih di tahun 2004 itu kaum milenial dia membeli golput. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah legitimasi pemilu 2004 itu tidak akan maksimal, sehingga kepercayaan trust dari publik terhadap pemilu itu akan menurun sangat drastis. Apabila kaum milenial itu Bang Ilham ya tidak menggunakan hak pilih. Ini kan berbahaya terhadap proses demokrasi di tahun besok itu. Berarti sangat berpengaruh juga ya? Sangat berpengaruh itu sangat ya? berpengaruh. Keterlibatan kaum milenial dalam konteks pemilu. Dalam konteks pemilu, ya. Jangan-jangan baru memilih pertama kali kaum milenial itu di tahun 2004 itu. Sepertinya iya. Ya. Ada yang dua, ada yang rata-rata satu kali mengalami ya, mengalami ikut mencoblos. Pengalaman pertama. Iya, pengalaman pertama. Ditambah pengalaman pertama, terus langsung buruk di 2019. Karena apa? Karena kemarin katanya banyak kecurangan-kecurangan ya dari cara polling, perhitungannya dan lain sebagainya. Nah, jadi mau milih lagi tuh, aduh ragu deh. Nah, pasti pikiran saya, aduh sama aja deh, nanti yang menang pasti yang elit global yang tertentu aja deh gitu. Nah itu persoalan yang harus kita jadi PR bersama ya, terutama bagi penyelenggara pemilu, kemudian bagi partai politik, lalu kemudian bagi para pemilih yang di dalamnya para pemilih itu ada kaum milenial. Berarti edukasi juga perlu ya Pak? Edukasi, sosialisasi Pak Bung Ilham, barangkali edukasi sudah dirasakan oleh pemerintah hari ini atau Pak Pemilu bagi kaum milenial? Kan itu pertanyaannya. Iya. Kalau sejauh ini sih terkait apa ya peran KPU, ini kan jadi bagian dari KPU ya untuk melakukan sosialisasi terhadap hajatnya gitu kan, hajat yang akan dilakukan di 2024. Cuma sejauh ini sih saya sebagai mahasiswa kan biasanya yang mungkin jadi salah satu sasaran utama lah bagi KPU ini untuk menyasar ya ini adalah calon pemilihnya di 2024. Cuma sampai sejauh ini sih saya belum merasakan sosialisasi itu gitu. Jadi ya sebatas saya mencari informasi di internet gitu kan, saya dapat informasi ya udah sebatas itu sih sejauh ini. Oke, kayaknya makin seru ya karena saya juga yang belum melek politik jadi tahu ya, dan kita akan lanjut berbincang-bincang lagi dengan Bang Ilham dan Pak Hilman setelah pariwara berikut ini.
Kita lanjut pembahasan yang tadi ya, membahas mengenai pemilu 2024 dan generasi Z yang banyak ambil andil sebenarnya di platform media, ya kan. Sekarang banyak politisi-politisi juga yang terjun ke platform media ini. Pandangan Bapak dan Abang tuh kayak gimana sih menurut Bapak? Baik, memang media itu tidak bisa dihindarkan ya dalam konteks membangun image politik ya, baik itu untuk menampilkan partai politiknya itu sendiri maupun figur orang atau individu yang akan terjun dalam politik. Oleh sebab itu tidak heran apabila untuk konteks di Indonesia demokrasi diwarnai dengan bagaimana misalnya kepemilikan penguasaan terhadap media-media yang tentu di dalamnya juga ada aktor-aktor politik. Nah, ini seiring sejalan dengan kebutuhan mereka untuk bagaimana parpol ataupun figur itu bisa diperkenalkan kepada publik lewat media yang mereka miliki. Karena kalau dilihat dalam konteks cost itu cukup besar untuk biaya yang dikeluarkan untuk pembranding daripada parpol ataupun figur-figur yang akan didorong atau terjun dalam dunia politik. Jadi poinnya adalah tentu ini sejalan dengan kebutuhan hari ini ke depan kaitan dengan pencitraan ya daripada parpol dan maupun figur. Kalau dari Abang sendiri gimana sih mengenai politisi-politisi yang terjun ke platform media? Sebenarnya mereka jadi apa ya? Saya menyimpulkannya bahwa yang mereka paham terhadap ya ini paksa gua nih, ya ini nih maksa gua nih gitu kan, bahwa tadi pun udah dipaparkan mengenai 60% pemilih nantinya ini di 2024 adalah dari generasi milenial yang kebanyakan sudah melek teknologi kayak HP, terus mungkin secara media-media elektronik kayak gitu. Jadi ya paksa mereka di situ, makanya mereka hadir di situ, makanya mereka memperlihatkan eksistensi mereka lah di situ. Pada akhirnya ya kita ini sebagai yang melihat, sebagai yang mengkonsumsi tadi yang udah dibilang Pak Hilman, pencitraan yang disuguhkan oleh figur-figur tersebut, ya tinggal gimana caranya kita memfilter, gimana tinggal caranya kita untuk meng-cross check data lah. Maksudnya kan kalau misalnya ditampilkan di media massa maupun di media sosial kan nggak mungkin hal yang buruk-buruk kan. Nah itu tugas kita sebagai mungkin mahasiswa yang bisa cross check lah datanya, gimana sih data sesuai lapangannya kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih peran role kita lah sebagai mahasiswa untuk ngecek lagi informasinya, ngecek informasi lebih dalam lah, seperti itu. Pencitraan bener ya Pak, banyak banget nih pasti yang cuma pencitraan doang. Dan seperti yang Bang Ilham bilang tadi, kalau kita tuh harus no filter. Gimana sih Pak, ada tips buat no filternya nggak sih? Kadang kan kayak yang ditampilin sama dia baik, kayaknya gue harus milihnya ini deh gitu, soalnya yang ditampilin sama dia baik gitu. Sedangkan kita yang belum melek-melek banget politik nih, pasti kan kejerumusnya sama hal-hal yang baik aja gitu. Ya memang bukan kelebihan, artinya kebiasaan dari kaum milenial itu ya, generasi Z, dari 6 perilaku diantaranya selalu mengumbar privasi. Jadi di medsos itu selalu mengumbar privasi, kemudian juga mereka penuh ambisi ya, tapi yang paling penting mereka itu lebih toleran. Nah dari lebih toleran, penuh ambisi, lalu kemudian selalu mengumbar privasi di kaum milenial itu secara psikologis itu akan berdampak pada bagaimana melihat, kan ada bad news, good news gitu ya. Nah dengan bad news, good news itu kita melihat bahwa kaum milenial punya paradigma untuk melihat para perilaku yang tadi disampaikan itu. Artinya bagi kaum milenial itu sudah banyak referensi untuk menilai apakah prosesnya itu betul, figurnya baik. Itu mereka sudah searching, mencari data yang lebih akurat, sehingga tidak akan terpengaruh oleh iklan-iklan yang berseliweran di media sosial terkait dengan parpol maupun figur. Artinya saya melihat ini akan optimis di pemilu 2024 itu keterlibatan kaum milenial akan berdampak positif bagi kualitas pemilu nanti. Oke.
sangat besar ya berarti pengaruhnya Sangat besar. generasi Z ini. Kita masih punya pertanyaan, cuman bukan dari saya tapi dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Jadi, Wah, luar biasa. luar biasa ya, sangat luar biasa. Kita ambil dulu. Ini ada pertanyaan untuk Bapak Hilman. Sebenarnya ada undian ini ya. Iya, door prize ini Pak mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Satu apa dua? Yang ini yang pink. Oh, yang ini. Oke. Abang juga. Maaf. Yang pink. Iya. Oke. Oke. Ini dibuka berarti. Dibuka. Nah, dapat hadiah. Buka. Yang ini. Dan boleh langsung. Yuk. Pertanyaannya ini, manusia pada dasarnya adalah binatang politik. Aduh. Oh, yang binatang ya. Dari Bapak atau Abang dulu? Silahkan. Abang tadi. Oh, santun ya. Baik, manusia binatang politik. Tentu ini sebenarnya bukan negatif ya. Kata-kata binatang dalam konteks ini sangat akademis. Artinya politik tentu merupakan rimba raya yang harus disikapi dengan penuh keberanian ya, mengambil resiko. Jadi ketika terjun dalam politik itu harus siap menang dan siap kalah. Itu harus dipertontonkan kepada kaum milenial. Apabila kalah menghormati yang menang, apabila menang menghormati juga yang kalah. Dari Abang, silahkan dibaca pertanyaan. Agak serem nggak ada Agak serem ya? Soalnya ini ada politik adalah cara merampok dunia, politik adalah cara menggulingkan kekuasaan untuk menikmati giliran berkuasa. Nah, itu yang ada di pikiran kita nih Bang sebenarnya. Nah, kalau saya sih lebih lebih prefer untuk ngambil makna untuk positifnya. Maksudnya ketika emang ini kan cara merampok dunia, menggulingkan kekuasaan kayak gitu kan. Emang menggulingkan kekuasaan ini mungkin bukan suatu langkah yang konstitusional lah. Itu dibolehkan, cuma bukan hal yang baik gitu kan. Cuma lagi-lagi kalau saya mungkin dimaknai dengan baik, dengan kita kan punya pengalaman lah, ada beberapa pengalaman dari beberapa negara atau kisah lampau gitu terkait yang berhasil menggulingkan rezim kasarnya seperti itu dan mereka mampu mengubahnya lebih baik. Kenapa tidak? Kayak gitu. Jadi saya lebih mengambil perspektif bahwa ya ketika emang itu langkah satu-satunya yang bisa diambil dan itu bisa mengambil langkah positif gitu kan untuk menikmati kekuasaan, ya selagi kekuasaan yang itu dimanfaatkan dengan baik, ya nggak ada masalah menurut saya kayak gitu sih. Soalnya yang saya nggak percaya yang nggak ada jaminan kekuasaan itu bisa dipergunakan dengan baik gitu loh. Cuma yang namanya saya mandangnya tuh ya dunia emang sekeras itu. Kalau saya sedih tapi nyatanya kayak gitu, mau nggak mau emang kita hidup di dunia ini harus ada yang punya kekuasaan untuk mengatur mayoritas orang kayak gitu. Nggak mungkin kita hidup di dunia ini dengan derajat yang sama tanpa ada yang berkuasa dan ya udah dibiarkan liar saja kayak gitu. Menurut saya tetap ada perlu yang berkuasa, cuma balik lagi mungkin yang disuguhkan kita ya terkait orang-orang yang negatif mungkin kayak gitu, pada akhirnya kita timbul persepsi bahwa ya kekuasaan itu ya soal negatif saja, padahal nggak selamanya seperti itu. Yang penting sebenarnya ngebangun kepercayaannya ya sangat susah sekali di generasi Z ini ya. Oke, pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi, tentunya masih berbincang-bincang dengan Bapak Hilman dan Bang Ilham, tentunya setelah pariwara berikut ini. Ditemani dengan Bapak Hilman dan Bang Ilham. Kayaknya nih ya cuaca lagi panas-panas banget ya nggak sih, Bang? Pak, bener nggak sih? Kerasa nggak? Apa di sini dingin karena AC? Enggak. Dua-duanya. Harus ada yang cocok. Di luar tuh lagi panas banget ya, apalagi untuk pekerja-pekerja lapangan seperti para jurnalis ya kan. Agak aus juga nih saya. Soalnya ngomong aja dari tadi, Bapak sama Abang nggak
juga ya. Haus juga kan, ya. Nah, ini aku punya ya. Saya punya ini Pak, kopi, jendela kopi. Oh. Nih, iya. Kopi ya? Iya. Bentuknya dan juga ukurannya juga minimalis banget, cocok banget kalau misalkan Bapak mau bawa keluar atau mau traveling, boleh banget ya bawa jendela kopi. Boleh, silakan Bapak dan Abang diminum dulu terus di review dong gimana sih jendela kopi itu. Segar banget kan Pak? Kopi banget rasanya. Kopi banget kan? Kopi banget. Bisa membuka jendela dunia ya? Aduh, dan juga bisa membuka jendela politik kayaknya ini ya untuk para generasi Z ya. Oke, aduh udah seger dan udah ada tenaga lagi kayaknya buat berbincang-bincang lagi. Segmen terakhir di kesempatan kita kali ini ya, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Apa sih pesan-pesan dari Bapak dan Abang sendiri untuk para generasi Z dalam menghadapi pemilu di 2024 nanti? Pertama saya pesannya kepada para penyelenggara dulu nih, KPU dan Bawaslu, agar supaya menjadi penyelenggara wasit yang netral, itu satu. Yang kedua, untuk para pemilih pemula khususnya generasi milenial, generasi Z, manfaatkan momentum pemilu 2024 itu sebagai ajang pertaruhan untuk menentukan masa depannya, masa depan bangsa dan negara tergantung keikutsertaan daripada pemilih pemula generasi Z. Jangan sampai golput. Jangan sampai golput ya, itu poinnya. Dari Abang mungkin? Kesimpulannya sih kita sebagai apa ya, kaum yang terdidik lah, seperti itu bahasanya. Jangan sampai dari pengalaman kita di 2019 yang mengalami polarisasi sebegitu dalamnya ya, jangan sampai nanti di 2024 kita terbawa juga dengan hal yang serupa kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa memainkan role juga untuk kita tidak terbawa hoax dan berbagai macam lainnya yang menimbulkan apa ya, pemilu ini berjalan yang kurang hikmat lah kayak gitu. Makanya ya saran saya gitu kan, dan apa ya, pesan saya ya dari generasi Z sendiri dari generasi Z sendiri, kita berpartisipasi aktif lah dan jadi pencerah lah untuk masyarakat bahwa ya pemilu itu nggak semenyeramkan itu kok, kayak gitu sih. Ya. Soalnya saya juga masih, aduh gimana nih mau pemilu, ngilangin rasa malesnya tuh susah loh Pak, gimana gitu. Kayak aduh nanti pasti ada kecurangan lagi deh gitu, pasti yang dilakuin aduh dari kiri lagi deh gitu. Kayaknya kita mau milih benar juga nanti suara kita nggak didengar gimana gitu ya kan. Banyak banget dari kaum milenial pemikiran-pemikiran yang masih mengganjal gitu tentang politik. Kita masih sebenarnya masih banyak yang harus dibahas ya kan, yang masih bisa kita bicarakan karena acaranya memang sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Hilman atas waktunya. Terima kasih juga Bang Ilham atas waktunya. Pemirsa, sampai ketemu lagi di acara Melek Politik. Saya Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.